Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024 dan langsung disambut meriah oleh supporter Garuda. Keberadaan Sandy Walsh dan kolega di Bahrain dalam rangka melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesuai jadwal, duel yang dinanti-nanti antara Timnas Indonesia versus Bahrain itu akan dihelat di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah dijamu tim peringkat 76 dunia itu, skuad Garuda akan terbang untuk menjalani duel kontra China di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Jay Idzes DKK punya kepercayaan diri yang tinggi usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam dua laga awal Grup C. Timnas Indonesia pun menduduki peringkat keempat pada klasemen sementara Grup C dengan koleksi 2 poin. Demi meraih poin maksimal kala bertandang ke Bahrain dan China, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia. Di antaranya ada nama-nama beken seperti Martin Paes, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Mace Hilgers, Eliano Reinders, hingga Tom Hay. Selain itu, ada sejumlah pemain lokal yang bermain di Liga 1 yakni Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga Dimas Drajat. Sementara itu, untuk para pemain abroad Timnas Indonesia yang telah selesai membela klubnya masing-masing, mereka menyusul langsung ke Bahrain. Garuda Squad, terus ada ini lagi Indonesia, dukung Timnas Indonesia. 2 habis guys. Indonesia yang awalnya pun memang tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu justru menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan di ajang kelas dunia ini. Hajime Moriyasu mengakui bahwa tim Merah Putih kini menjadi kuda hitam di grup C yang menurutnya Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Bahkan menariknya, pelatih 56 tahun itu berani menjagokan timnas Indonesia bisa lolos dari grup C mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia dilansir dari Japanese Station. Sejatinya pujian Hajime Moriyasu ini jelas bukan tanpa sebab. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia sudah membuat kejutan dalam 2 pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 pada bulan lalu, yang notabene kedua tim tersebut merupakan tim langganan Piala Dunia. Apalagi di laga selanjutnya bulan ini, Indonesia juga mendapat tambahan tenaga baru setelah proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders rampung dilakukan. Wasit. Ahmad Alkaf. Iya, emang di kontroversinya di pertandingan apa nih? Di Ahmad final AFC U20 dia menguntungkan Saudi. Ini yang gue bingung adalah kenapa wasit dari wasit dari West Asia Football Federation di mana Bahrain, Oman, dia orang Oman kan, itu satu federasi, kok bisa? Kalau Oman setan bahaya. Oman. Kok bisa ngewasit? Walaupun secara peraturan AFC nggak ngelanggar, cuman kan ada peluang untuk mengunggulkan yang satu federasi dong. Jadi buat gue itu yang mungkin dimaksud dengan ada peluang untuk kontroversial di sini. Jadi kok bisa wasit dari satu federasi mereka ngewasitin? Nah ini kan sepenting ini gitu. Jadi buat gue harap sih enggak gitu, walaupun ini adalah wasit yang cukup receh kartu gitu. Ringan kartu ya dia. Kartu juga. Yang satu game bisa ngeluarin 10 kartu. Kayak si itu dia wasit Spanyol yang agak botaknya Robocop itu kan. Yang itu Gonzales. Bukan. Itulah pokoknya yang juga royal kartu lah. Se-royal itu kartunya dia. Iya, termasuk wasit yang cukup royal dalam memberikan kartu. Cuman ya kalau bicara wasit dari Jazirah Arab sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu. Dulu kan kalau ini wasitnya biasanya dari kalau nggak Korea Selatan, Jepang yang seperti itu. Tapi dalam wasit kita sering juga kok kita lawan Irak kalau nggak salah wasitnya asal Qatar, lawan Qatar wasitnya juga dari Arab juga. Banyak kok wasit-wasit yang sekarang udah kayak gitu. Tapi ya tergantung kita sih, jangan terpancing kalau kita udah tahu ini wasit enteng kartu.
jangan terpancing emosi. Kita tahu Bahrain juga jagonya untuk mancing emosi. Tipe-tipe tim dari Arab sering sekali untuk tipenya memancing emosi. Mereka punya speed, mereka punya body balance yang bagus, mereka cukup jahil untuk menjahili pemain. Ya jangan sampai terpancing. Itu sih mungkin pesan gue buat pemain-pemain timnas. Jangan mudah terpancing, karena lo tahu sekarang ada wasit, sekarang ada VAR yang lu mungkin gak kelihatan oleh wasit, tiba-tiba lo dipanggil, potential red card, potential penalti yang kayak gitu-gitu. Bahaya sih, itu handball juga bahaya tuh ya. Dan berapa kali kita setelah VAR mendapatkan itu. Rizky Ridho waktu kartu merah lawan Uzbek seperti itu. Irfan Jenner seperti itu juga. Ramadan Sananta direct red card setelah VAR. Jadi kan apa yang tidak terlihat sebelumnya ternyata bisa direview dan bisa merugikan. Nah, kita jangan sampai kepancing. Atau ini bakal jadi berita baik atau berita yang nggak baik nih guys buat kita para fans timnas yang waras. Lagi-lagi gue ingetin, Bung Toel nggak diajak. Wasit yang akan menjadi pengadil di laga Indonesia melawan Bahrain itu bernama Ahmed Alkaf, wasit asal Oman. Gue sih nggak mau berpikir aneh-aneh ya guys ya. Cuma gue bingung nih, kenapa sih setiap kita main lawan tim-tim Timur Tengah, wasitnya juga harus dari Timur Tengah gitu? Why? Gue pribadi sih nggak masalah ya. Mau di Timur Tengah kek, mau Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, mau dari planet Pluto, Jupiter, Uranus. Selama dia menjadi wasit yang adil dan fair, nggak ada masalah. Karena gue cukup keras isu nih sama wasit-wasit Timur Tengah nih. Ingat kejadian Indonesia lawan Qatar boy? Betapa menyedihkannya kita sebagai fans timnas di malam itu melihat negara kita itu dicurangi oleh wasit-wasit yang ada di AFC. Gue sendiri pribadi nggak tahu ya track record si Ahmed Alkaf ini. Dia pernah memimpin pertandingan apa aja, kontroversial atau enggak. Buat lo yang tahu tolong komentar guys, kasih tau gue. Karena nggak sekali dua kali timnas kita, terutama timnas Aswan Sintayong itu dicurangin sama wasit. Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Gini, gue gak akan pernah lupa pertandingan itu. But it's okay. Semoga lawan Bahrain kita dapat poin maksimal. Dan hal-hal non-teknis seperti wasit kayak gini itu tidak mengganggu jalannya dan konsentrasi pemain-pemain kita. BTW Garuda Calling udah keluar. Nanti sorean gue up ya guys ya. Gila, gue ngeliat sih mewah banget squadnya boy. Menyala timnasku. Sampai sini lo jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Ini fix akan menjadi line up paling mengerikan timnas Indonesia setelah resminya Eliano dan Miss Hilger. Dan tidak menutup kemungkinan lagi akan ada tambahan amunisi baru di pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Kita tunggu siapa lagi yang akan datang untuk membela timnas Indonesia selanjutnya. Buat yang tidak suka dengan pemain naturalisasi, Anda akan semakin panas dan semakin otak Anda beku. Bravo Garuda.